Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-12. Dan setiap ayahnya menerima tamu seorang Brahmana, ia selalu disertakan dalam pembicaraan. Sejak kecil ibunya telah meninggal, semua kasih sayangnya Empu Parwa tertumpah padanya sebagai anak tunggal. Antara ayah dan anak terjalin ikatan kemesraan yang mengharukan bagi para Brahmana yang datang berkunjung, dan mereka tidak menolak kesertaannya dalam semadi bersama. Tidak jarang semadi itu ditujukan untuk hancurnya Tunggul Amentung, agar Hyang Manakala tidak membinasakan semuanya karena kesesatannya. Malam itu ia membaca seorang diri tanpa ayahnya. Seorang bujang datang mengganggu, memberikan rombongan sang aku sedang menginap di desa tetangga. Maka besok bila rombongannya lewat untuk meneruskan perjalanannya memeriksa negeri, semua penduduk harus hadir di sepanjang jalan raya negeri untuk mempersembahkan hormat. Ia tak sudi menyembah seorang aku yang belum patut mendapat penghormatannya, apalagi dari ayahnya, seorang yang telah mendapatkan gelar empu karena keterpelajarannya. Pagi hari ia turun ke pancuran untuk menghindarkan diri. Sambil menghafal 10 syair sang Jakarta, ia bermain-main dengan air curah dari pancuran bambu itu. Kainnya basah, airnya bermani-mani pada bahu, muka, dan buah dadanya. Seorang bujang datang berlari-lari memberitahukan, datang seorang penunggang kuda ke rumah. "Ayo mencari sang Empu Parwa. Tidakkah kau katakan sedang pergi?" "Sudah menakutkan orangnya, Ayu. Seorang satria bergelang, berkeroncong bingal, dan berkalung serba emas." "Bukankah rombongan aku sudah lewat?" "Sudah, Ayu, mereka tidak melalui sini." "Tapi satria itu?" "Dia tidak turun dari kudanya. Mengetahui sang Pu tak ada, ia perintahkan saya memanggil anak sang Pu." "Kembali kau, katakan dia sedang pergi ke hutan." Dedes mengangkat kain, mendekati lereng bukit, lari menuju ke arah hutan. Begitu melewati lereng bukit, ia sampai di bentangan padang rumput. Ia berhenti untuk meninjau keliling. Sunyi senyap, baru kemudian ia menyeberangi padang liar itu. Lari-lari tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia tahu betul takkan ada orang menyaksikannya. Rumahnya terpencil tanpa tetangga. Sampai di tepi hutan, ia terengah-engah, berhenti sebentar untuk memeriksa keliling. Ia merasa aman. Sambil memperbaiki kain dan rambut, ia melangkah lambat-lambat masuk ke dalam. Ia kenal hutan sekeliling ini, dan ia tak akan pernah takut masukinya. "Dedes," panggil seseorang. Ia terkejut, terpakukan pada tanah. Dihadapkannya di dalam semak, dilihatnya tubuh seekor kuda kelabu. Di atasnya seorang pria setengah baya. Celananya satu, telapak di atas lutut. Kain penutupnya jatuh di atas pelana, dan celana itu tersulam dengan benang emas bergambar lengkung sulur dan dedaunan. Pada kaki di atas sanggur jini berkilau bingal dengan kepala naga bermata intan. Sekalipun ia mengerti, itulah aku Tumapel, Tunggul Amentung, si terkutuk, ia tak mencoba menentang mukanya. "Betul yang dikatakan orang," kata pria itu dari atas kudanya. 5 atau 10 prameswari Kediri masih kalah dibandingkan dengan kau seorang Dedes. Mari, Permata, demi Hyang Wisnu,
akan kududukan kau di singgasana mendampingi aku. Mari, mari. Dedes mulai kehilangan kekagetannya. Kini ketakutannya menguasai dirinya. Seluruh persendiannya goyah dan bergetar. "Ayah, tolong!" bagi Dedes, tapi suara tak keluar dari mulutnya. "Kurangkah kemuliaan seorang aku, maka kau tak berbuat sesuatu? Perlukah aku rebut kediri untuk mendapatkan jawabmu?" Ia tetap duduk di atas punggung kuda dengan tangan memegangi kendali. Demi Hyang Mahadewa, Dedes menyebut dalam hari ia mendapatkan ketabahannya kembali, hilang goyah persendian dan geletar tangan. Ia tentang mata Tunggul Ametung. Mata itu bening dengan lingkaran kuning lebih luas dan tidak bersinar hidungnya, tidak bangir seperti dirinya. Bibirnya tebal dan begitu penuh mengisi wajahnya yang nampak terlalu kecil untuk itu. Dadanya bidang, berbulu juga tangannya, juga kakinya. Mata yang seindah itu, sekaligus Dedes menuduh buah dada yang sebagus itu. Ia berbalik dan bersiap meninggalkan hutan. Dari belakangnya ia dengar suara rayu itu. "Memang kau tak perlu berikan penghormatan pada seorang aku, Dedes. Sri Baginda Kertajaya pun belum patut mendapatkan lirikanmu." Ia turun dari kuda. Dedes mendengar kaki aku menenangi semak menyibaki Lamtara Muda. Ia mencoba mempercepat jalan, tapi persendiannya menolak dan ia rasakan tangan Tunggul Ametung menangkap bahunya. Ia kebaskan tangan itu. "Jangan sentuh aku." Ia merasa dirinya kotor, tersentuh oleh seorang Wisnu. Betapa galak Sepri Brahmana lain-lain dan semuanya. Ia tangkap tangan Dedes dihadapkan padanya. "Sebagai aku melarang kau menjadi Belanda. Mari Permata, aku iringkan kau ke Kutaraja, naik kuda ke tempat terlayak bagimu. Mari sayang." Tunggul Ametung menariknya dengan hati-hati pada tubuhnya. Dedes mengangkat muka dan meludahinya. Dan aku itu ternyata tidak marah, bahkan mendekapkan tubuhnya pada dadanya yang berbulu. Ia gigit dada itu dan ia rasai keras seperti batu. Aku itu tertawa. Ia meronta dan meronta. Aku itu tertawa lunak dan ia tak dapat lepas dari tangannya. Ia tahu aku dapat membinasakannya di hutan ini. Tak ada seorang pun menyaksikan. Saksi pun tak akan dapat mencegahnya. Sekiranya ada senjata di tangannya, ia akan tikam dia. Seorang Wisnu yang tak kenal Hyang Yama ini. Ia mulai mencakar dengan tangannya yang bebas. Tunggul Ametung tertawa manis. "Anak macan juga macan." Ia tertawa. "Kau anak desa yang belum lagi tahu, semua Brahmana telah takluk menyembah pada kaum Satria. Apakah Empu Parwa ayahmu belum ajarkan itu padamu?" Amarah tanpa daya itu membuat Dedes tersiak-siak hingga menangis. "Bicaralah Permata, tak urung kau akan kuboyong ke Pakuwuhan. Betapa banyak wanita mengimpinkan kesempatan itu, Dedes. Kau tidak suka? Justru karena itu, lebih indah lagi, lebih berharga lagi kau di mataku di hariku. Tidakkah kau mengerti, Empu Parwa bisa binasa karena kau? Bukankah dia sedang pergi mencari sekutu-sekutunya kaum Brahmana? Tidakkah kau mengerti hukuman bagi persekutuan? Diikat dengan naga banda, seluruh keluarga berbaris masuk ke dalam rumahnya yang dibakar. Karena hanya itu yang kau bisa lakukan? Hanya itu. Aku Tumapel senang mendengar Dedes mau berbicara. Hanya itu, jauh lebih banyak dari itu, Permata, dan jauh lebih kejam dan hina. Ratusan ribuan tahun yang lalu, kaum Brahmana jauh lebih kejam. Tak pernah kau dengar kampung-kampung yang dipersembahkan pada Hyang Durga. Itulah pekerjaan para Brahmana. Ayahmu tidak cukup jujur kalau tak pernah ajarkan itu. Ah, putri Brahmana, seorang Brahmani, aku mengerti kau merasa terhina, tersentuh olehku.
Tentunya ayahmu sudah mengajarkan padamu, aku hanya seorang sudra. Ia dekapkan Dedes semakin lega dan berbisik. Mulailah Sri Erlangga Batara Wisnu. Dengan titahnya semua orang bisa jadi satria atau brahmana demi dharmanya. Dedes tak dapat menangkis badannya maupun jiwanya. Badannya tak berdaya dalam pelukannya. Ilmu dan pengetahuannya juga tak berdaya membantahnya. Ia hanya dapat mendesis, penipu. Dengan tangan sebelah Tunggul Ametung mengangkat tubuh Dedes dan menciuminya mukanya, tersenyum puas. Adakah Brahmani diajari juga berbicara mengumpat? Tidak aku sangka. Lepaskan aku. Sekali tertangkap tangan, takkan lagi kau kulepaskan. Keji. Yang mengerti tentang kemuliaan para dewa, mengerti tentang kehinaan manusia, yang mengerti tentang kehinaannya, tidak akan melakukan perbuatan semacam ini. Tunggul Ametung membelai-belai rambut Dedes dengan tangannya yang bebas. Justru karena kegaranganmu, aku tergila-gila padamu, Dedes. Umpanlah aku, gigit dan garuk, tumpahkan semua ajaran Buparwa. Untuk semua itu, menjadi sahnya aku mendapatkan kau. Mengerti bahwa Tunggul Ametung tak dapat dikatakan tanpa pengetahuan, menyebabkan ia lumpuh dalam amarahnya. Dan ia dengar lagi yang lebih menyakitkan. Ayolah kutuk aku, seperti semua Brahmana mengutuk semua orang di luar kastanya. Aku akan perlihatkan pada dunia, kaum Brahmana takkan bisa bikin apa-apa pada waktu seorang Brahmani bernama Dedes aku dudukan di atas singgasana Tumapel. Dengar Dedes permataku, tidak percuma Sri Erlangga mengutuk Triwangsa, bikinan kaum Brahmana. Kalian juga sedar, hidup terus dalam keseakanan, merasa tertinggi di atas segala kasta. Hanya mimpi Dedes, hanya keseakanan. Itulah kekeliruan kaum Brahmana. Kalian tak pernah tahu kenyataan, dan itulah juga kejahatan ayahmu, membikin kau buta terhadap kenyataan. Kenyataan harus takluk pada ajaran. Tunggul Ametung menurunkan tubuh Dedes sambil tertawa berbahak-bahak. Akulah kenyataan. Aku tak takluk pada kaum Brahmana dan ajarannya. Kumpulkan semua Brahmana di atas bumi ini. Mereka takkan dapat taklukkan Tunggul Ametung. Juga mempertahankan kemuliaan ajaran ia tidak mampu, dan semua tamu Brahmana itu memuji kecerdasannya. Begitu banyak pujian dan sanjungan selama ini. Waktu ia jatuh ke tangan musuh pokoknya begini, ternyata ia tak berdaya, dan aku yang mendekapnya adalah kenyataan-kenyataan yang tak perlu takluk pada ajaranmu, memperlakukan makhluknya sedemikian macam. Barangkali kau tak mengerti ucapanku, barangkali kau lebih tahu Sanskerta bahasa kahyangan itu daripada bahasa orang Tumapel. Betapa pongannya kau seakan pemenang di atas jagat para dewa ini. Bagus Dedes, senang aku mendengar suaramu, kegaranganmu, tapi kulepaskan kau tidak. Tahukah kau, orang-orang Buddha itu tak memerlukan dewa-dewamu. Orang-orang Tani juga tidak. Mereka menyembah Hyang Wisnu, yang mengasih dan pemurah. Dengarkan Dedes, hanya kaum Brahmana hidup dalam mimpi. Hidup mereka pun dari kemurahanku. Jangan dengarkan janji dewa-dewamu itu. Mereka hanya dongengan untuk bocah-bocah yang tak pernah dewasa. Pongah. Dedes lebih mempertahankan ajaran daripada dirinya sendiri. Kalian kaum Brahmana lebih pongah dalam pikiran, tapi menunduk-nunduk merangkak-merangkak di hadapanku. Itu tidak jujur, Dedes. Juga kau tidak jujur. Kau menantang-nantang di hadapanku begini, tapi kau sudah ada dalam tanganku. Dan kau tahu, kau tak dapat menolak Tunggul Ametung. Tidak dapat, demi Hyang Wisnu. Ia lepaskan Dedes, dan seperti ditiupkan kekuatan pada dirinya, ia berlari. Aku Tumapel belum diizinkan kau pergi. Berhenti. Dedes lari dan lari.
dan antara lama di hadapannya telah menghadang Tunggul Ametung di atas kuda, dan ia disambar dari atas. Ia meronta dan menggigit lengannya, namun pegangan itu tak dapat lepas. Mengetahui aku tak juga sakit ataupun mengadu, ia hendak tikam hatinya dengan kata-kata tajam, tapi semua ajaran telah menjadi batu dalam keingatannya. Belum jerak-jerak kau menggigit Dedes, kau tahu sendiri, lengan yang seindah ini takkan kulepaskan lagi. Lepas demi Hyang Mahadewa, terkutuklah kau. Tunggul Ametung tertawa. Mari naik permata, dewa-dewamu tak berdaya menghadapi aku. Dan Tunggul Ametung mengangkatnya dengan dua tangan. Ia meronta, kembali mencakar-cakar, sekarang menyasar wajah sang Aguwu. Ayah! Bagi Dedes, suara itu kemudian padam dalam ciuman Tunggul Ametung. Ia pukuli wajah aku, dan lelaki itu tidak menjadi kesakitan karena pukulannya, bahkan tetap tersenyum, menarik tali kendali dan kuda itu mulai berpacu cepat. Pada waktu itu Dedes mengerti, ia kalah, semua usahanya sia-sia, ayahnya pun tak berdaya. Juga sekiranya ia melihat kejadian itu, duduk di atas kuda, dalam pelukan di depan Tunggul Ametung, ia dapat dengarkan langkah kuda, dapat rasakan napasnya yang keluar masuk dari perutnya. Ia tak berani menggigit tangan yang memeganginya. Ia pun takut jatuh dari kuda yang sedang menjongklang lari itu. Terdiam dalam ketidaknyamanan, akhirnya ia hanya bisa menangis kelelahan. Dedes, bisik Tunggul Ametung, dan ia rasai kumisnya menyentuh pipinya. Teruskan cakaran dan gigitanmu. Tidak mau. Baik, teruskan umpatanmu terhadapku. Pada suatu kali, kau akan tahu, semua itu akan terjadi tak ternilai indahnya dalam kenangan setiap kali kau mengingatnya kembali. Dan kau akan bertambah bahagia. Hyang Wisnu telah tentukan aku jadi suamimu. Nasib tidak bisa kau elakkan. Aku pun lakukan ini bukan atas kehendak sendiri, hanya karena petunjuknya juga. Kekacauan hati membuat Dedes jadi sesak, dan ia sadari sendiri mulai memasuki kepingsanan. Penglihatannya telah berayun-ayun dan gemur hati, dan berderap kuda mulai samar. Waktu ia sadar lagi, yang terdengar mula-mula adalah bunyi telapak kuda itu juga. Tak ada sesuatu yang dapat dilihatnya. Gelap gempita waktu tangannya mulai dapat digerakkan. Ia mulai meraba-raba hadapannya. Tiada sesuatu yang teraba, dan waktu tangannya jatuh, ia rasai kehalusan sesuatu. Jarinya mulai merabai kehalusan itu bulu kuda. Ia sadar masih berada di atas punggung kuda. Hari itu memang gelap pekat. Kuda itu tidak lari lagi. Ia angkat tangannya lagi, dan dirasainya sebuah tangan yang bukan tangannya sendiri, dan tangan itu merangkul pinggangnya.